ini saya akan menganalisa tanggal kelahiran Ayu Ting Ting. Ada pesan-pesan apakah? Ada sesuatu yang terungkap seperti apakah? Mari kita lihat ya. Ayu Ting Ting lahir di tanggal 20 Juni 1992. Angka kehidupannya di angka 2. Angka 2 ini memiliki kepandaian di dalam berbicara, kepandaian di dalam menegosiasi, kepandaian di dalam mengiklankan sesuatu, dan yang ada hubungannya dengan ucapan-ucapan ini merupakan kelebihan dari angka 2. Cuma di angka 2 ini kekurangannya adalah dia pecemburu. Dia inginnya dekat-dekat dengan pasangannya. Dia inginnya dimengerti, inginnya disayang, inginnya dimanja. Jadi yang lebih dominan dalam hal cinta ini lebih ke perasaan. Makanya Ayu Ting Ting ini kenapa sih sering gagal dalam percintaan? Karena dalam hal cinta dia logikanya nggak ada, lebih ke arah perasaan, ingin dimengerti, ingin disayang, intinya ingin dimanja oleh pasangannya. Kemudian angka 2 ini juga pecemburu berat. Terus ada potensi dikata-katain orang juga, dikata-katain buruk, dan ini juga terjadi pada Ayu Ting Ting loh ya. Untuk angka 2 ini, angka 2 ini juga ada keras kepalanya. Ketika dibilangi dia diam saja, iya, tapi sekedar iya, nggak akan dijalani. Di angka kelahirannya juga ada angka 26. Angka 26 ini dimana Ayu Ting Ting akan mendapatkan cuan ketika dia bekerja di bidang jasa. Ini juga cocok ya, juga cocok dikarenakan Ayu Ting Ting bekerja di bidang jasa, menyanyi, jasa melawak, di entertain hiburan itu juga bagian dari jasa ini. Kemudian ada angka 12, di mana Ayu Ting Ting ini kalau berbicara lebih mendengarkan pikirannya daripada melihat kondisi yang ada. Makanya dia kadang-kadang nyeplos begitu saja tanpa berpikir apakah kata-katanya itu menyakiti orang lain atau tidak. Jadi ada buruknya juga ada jeleknya, karena kurang pikir panjang dalam berkata-kata, kerusa-kerusu, dan akibatnya ada orang-orang yang tersakiti dan dia nggak berpikir jauh ke arah itu. Kata-katanya nyeplos, tapi nggak ada perasaan untuk menyakiti orang lain. Namun apa yang dikatakan menyakiti orang lain, ya itulah ada sisi buruknya juga, orang ngomong ceplos-ceplos ya. Dan di sini juga ada angka 83. Angka 83 ini yang artinya Ayu Ting Ting sangat aktif dan bergerak aktif dalam kegiatan sehari-harinya, termasuk dalam usaha bisnisnya. Karena usaha bisnisnya ini dia kadang-kadang, atau bukan bisnis saja ya, karena karirnya, tepatnya karirnya, baik karir hiburan maupun di bisnis yang lainnya, ini membuat kehidupannya menjadi tertekan. Yang dipikirin itu saja, dan kadang-kadang ada kejenuhan di sini. Dikarenakan kerja dan kerja terus. Di sini juga ada angka 15, prinsip yang dipegang teguh. Ya, prinsip yang dipegang teguh juga ada angka 45. 45 ini perencanaan. Jadi memiliki prinsip yang sudah direncanakan yang berdasarkan pola pikirnya. Itulah yang menyebabkan Ayu Ting Ting sulit mendapatkan kekasih. Dikarenakan satu, dia lebih fokus pada hidupnya, lebih fokus pada keluarganya. Di sini juga ada angka 6 teman-teman. Angka 6 melambangkan sosok yang memiliki sifat pengasuhan, sifat pemeliharaan, sifat welas asih dalam keluarganya. Jadi bisa diartikan Ayu Ting Ting ini pengorbanannya luar biasa pada keluarganya, kebaikannya luar biasa. Bahkan dia sendiri tidak memikirkan hidupnya, lebih memikirkan orang tuanya, anaknya, adiknya, dan lain sebagainya. Pengorbanannya Ayu Ting Ting seperti itu. Sini di belakangnya Ayu Ting Ting ini ada angka yang hilang 7. Apa artinya angka yang hilang itu? Artinya Ayu kurang bisa bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya, sehingga kurangnya pergaulan itu juga membuat jodohnya kurang beruntung. Sudah kerja, ditambah lagi pergaulannya juga kurang luas dan lain sebagainya. Itu membuat salah satu faktor mengapa dia sulit ada jodoh, karena dia pegang prinsip hidup yang kuat, kemudian dia lebih fokus pada pendapat sesuai dengan alam pikirnya. Inilah yang membuat ketika dia sudah jatuh cinta pada orang-orang, dia akan susah atau sulit menerima masukan dari orang-orang lain.
Tapi ketika sudah mau kejendok jedet, barulah dia terbuka pikirannya untuk membuka pikirannya pada pendapat orang lain, nasihat-nasihat orang lain. Jadi di sini Ayu Ting Ting ini hidupnya untuk cinta. Memang perlu dihati-hatiin ya untuk Ayu Ting Ting ini, jangan terlalu mengandalkan perasaan. Yang namanya cinta itu harus ada keseimbangan antara perasaan dan logika sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Nah, seperti itu ya kalau kita bicara tentang prediksi dari Ayu Ting Ting ini. Ada simbol hoki angka 81. Kemudian juga ada simbol bergerak aktif yang dilambangkan angka 3. Kemudian juga ada simbol pengorbanan. Yang lebih dominan ini masalah suara di angka 2. Angka 2 ini sebenarnya orangnya lemah lembut loh ya. Jadi yang saya lihat Ayu Ting Ting ini mungkin di depan kamera nyablak karena memang ada unsur angka 2. Tapi sebenarnya dia kalau di belakang kamera artinya lembut, hidupnya tertata, kata-katanya tertata, makanya dia juga pandai jadi MC Ayu Ting Ting ini. Kelebihannya di situ sayangnya hingga saat ini dia masih belum mendapatkan jodohnya dikarenakan itu tadi dia sibuk kerja cari duit. Terus untuk siapa duit itu ya untuk keluarganya. Pengorbanannya begitu besar untuk keluarganya. Jadi di sini andai kata Ayu ingin enteng jodohnya, yang pertama harus bisa mengurangi kesibukannya, harus bisa membahagiakan dirinya sendiri terlebih dahulu, membuka peluang lebih terbuka lagi dengan kehadiran laki-laki. Jangan terlalu berpikir pada pikirannya sendiri. Kalau kamu menuntut sesuai dengan alam pikirmu, tentunya kamu akan susah untuk melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Teman-teman, mengapa Ayu Ting Ting ini susah jodohnya? Dikarenakan dia lebih fokus pada hidupnya sendiri, lebih fokus pada pikirannya sendiri, juga lebih fokus pada pengorbanan untuk keluarganya saat ini. Kemudian dia juga orangnya bergerak aktif, jadi kadang-kadang hanya suka menaklukkan, tapi kalau diajak serius masih mikir-mikir dan lain sebagainya. Itu juga salah satu alasan mengapa dia masih belum mendapat jodoh. Yang kedua, karena materi yang berlebihan, kesusahan yang berlebihan sehingga membuat laki-laki menjadi takut untuk mendekat. Ditambah lagi ucapan-ucapannya yang nyablak, seolah-olah dia orang yang kasar dan lain sebagainya. Itu juga salah satu faktor mengapa dia susah jodohnya. Padahal sebenarnya Ayu Ting Ting ini lembut hatinya. Di balik kata-katanya yang nyablak ada kelembutan hati, ada keteraturan hidup, ada kerapian hidup. Seperti itu kalau memang di angka 2. Karena ini kan tanggal lainnya nyomot di Google, entah tanggal lahir bener atau tidak saya juga nggak tahu. Tapi di sini ada sesuatu yang pas untuk Ayu Ting Ting di angka 2 ini, kepandaian berbicara. Bisa jadi penyanyi, pelawak, MC, atau presenter dan lain sebagainya. Itu sangat bagus untuk Ayu Ting Ting dan ini sudah dijalani Ayu Ting Ting untuk saat ini. Tapi di lain pihak Ayu Ting Ting dalam hal asmara kurang beruntung. Kenapa? Lebih mengandalkan perasaannya ketika suka sama orang, sehingga akal sehatnya nggak dipakai, sehingga mudah dimanfaati, sehingga mudah terjerat oleh cinta-cinta yang gombal. Seperti itu untuk Ayu Ting Ting ya. Ya semoga saja kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih introspeksi diri, dan saatnya Ayu Ting Ting untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Untuk berbakti pada orang tua saya rasa sudah berbakti sangat baik. Untuk menyiapkan masa depan anak sudah menyiapkan. Dan saatnya untuk membahagiakan dirinya sendiri biar tidak merasa kesepian. Kadang-kadang yang saya lihat Ayu Ting Ting ini kalau lagi sendiri merasa kesepian, berkeluh kesah pada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Kenapa ya Tuhan hidup saya seperti ini? Ada rasa kesepian yang begitu dalam yang dia rasakan. Dia ingin butuh dikasihani, bukan dikasihani, butuh disayang, butuh dibelai, butuh ada pendamping yang bisa menjaganya. Ini sesungguhnya yang ingin dimiliki Ayu Ting Ting. Hanya saja karena dia lebih fokus pada kehidupannya, kurang memperluas pergaulan, kemudian dia kaya jadi ada yang mau mendekat mikir-mikir dulu, kecuali nekat baru berani mendekat Ayu Ting Ting. Ya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ingin saya prediksi di sini tahun 2024. Sekarang kan sudah tahun 2023. Jadi mulai tag bulan ini sampai
tahun 2024 ada kejadian apakah di Ayu Ting Ting ini. Tapi saya pakai bagan dulu ya. Untuk tahun 2024 ada kejadian seperti apakah yang tertulis di tanggal lahir Ayu Ting Ting. 26/8/26. Tahun 2024 tema hidup Ayu Ting Ting adalah di spiritual. Dia ingin mendalami spiritual lebih dalam, dia ingin bergaul lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2024 dia gampang terpancing emosinya, masih meledak-meledak emosinya untuk Ayu Ting Ting ini ya teman-teman. Dan dia juga masih bekerja dengan lancar di sini untuk kelancaran pekerjaannya. Tapi untuk asmaranya sepertinya masih belum tergambar di sini di tahun 2024. Masih belum ada sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Nah, mari kita lihat di sini. Asmara Ayu Ting Ting di tahun 2024 seperti apakah? Pakai kartu ini dulu ya, pakai kartu ini aja. Asmara Ayu Ting Ting di tahun 2024 kondisinya seperti apakah? Ada Raja Tongkat, Ratu Tongkat. Ratu Tongkat ini seseorang yang memiliki kemampuan di bidangnya, bisa dipercaya, tegas, apalagi dalam pekerjaannya mumpuni. Ada yang menikung dari belakang. Jadi tahun 2024 Ayu Ting Ting harus hati-hati dengan siapapun bergaul, baik orang yang baru maupun orang lama, harus waspadai karena terdeteksi adanya seseorang yang tidak jujur atau melakukan sesuatu yang bisa merugikan Ayu Ting Ting. Tapi gak begitu ngaruh buat kehidupan Ayu Ting Ting, tetap ada kebangkitan, tetap bekerja, cuan-cuannya tetap lancar jaya, dilambangkan Ratu Koin, semakin kaya raya. Asmaranya kurang bagus Mas Yan, kurang bagus. Jadi untuk prediksi asmaranya di sini ada konflik, yang artinya belum adanya orang yang datang. Tapi suatu saat nanti tahun 2024 ada kemungkinan seseorang yang datang, tapi orang ini mungkin sudah memiliki keluarga atau memiliki kekasih yang pada akhirnya mereka hanya bersahabat saja. Jadi tahun 2024 ada yang naksir Ayu Ting Ting, tapi orangnya ini sudah memiliki kekasih atau sudah keluarga. Dan disinilah kayaknya Ayu Ting Ting nggak demen dengan dia dikarenakan adanya pihak ketiga di laki-laki tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau masalah jodoh Ayu ini ya gampang karena dia orangnya cantik, publik figur, mandiri dan lain sebagainya. Tapi ya namanya Ayu kan juga harus pilih-pilih dalam menerima jodohnya. Cuman Ayu ini kalau sudah cinta sama orang pada akhirnya bucin, hilang akal, yang ada hanya mengandalkan perasaan, makanya gampang dimodusi orang laki-laki yang bermodus cinta. Ya teman-teman, kita doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga dilancarkan jodohnya untuk